Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan. Selain Allah juga memberikan kita keselamatan dari berbagai macam musibah, kesulitan, dan fitnah. Dan kita memohon kepada Allah supaya nikmat-nikmat tersebut tetap terus terjaga. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat yang ada tadi dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memerintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau dan istri-istri beliau yang tercinta, serta pada setiap pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Sahabat Ibrah rahimani wa rahimakumullah, pasti di antara kita adalah orang-orang yang gemar membaca berita. Selain berita bola, senang pula kita membaca berita politik, bahkan selebriti. Lebih-lebih yang senang dibaca adalah berita dan media mainstream. Apakah tentang artis yang bercerai dan seputar rumah tangga artis yang rusak. Jarang berita baik yang biasa diperoleh lewat koran atau gadget kita. Semua berita diperoleh seputar itu tadi. Sama halnya juga kalau ada pejabat yang korupsi. Jadi kesenangan kita itu untuk mengikutinya secara tuntas hingga pejabat tersebut masuk ke dalam bui. Ada beberapa nasihat dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ada 5 sikap sebagai seorang muslim yang wajib kita miliki untuk memfilter berita-berita yang ada di media sosial. Yang pertama,
hati-hati dalam menerima berita dan jangan asal-asalan menyebar berita. Hati-hati dalam menerima berita dan jangan asal-asalan menyebar berita. Apalagi itu aib. Lebih-lebih beritanya belum 100% benar. Bisa jadi juga itu fitnah, bahkan jebakan. Apalagi si pelaku mengaku bahwa ia tidak berbuat hal itu, dan kita tahu dia adalah orang yang salih, yang jujur. Cobalah lihat bagaimana Allah perintahkan kita untuk mengecek berita terlebih dahulu. Jangan mudah-mudahan untuk menyebarnya sampai kita punya bukti yang kuat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fi fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatushibu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata, Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan cross-check terhadap berita dari orang fasik. Karena boleh jadi berita yang tersebar adalah berita dusta dan keliru. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan pada khutbah beliau, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan sesama kalian itu terjaga sebagaimana kemuliaan hari ini. Kemuliaan hari ini, kemuliaan bulan ini, dan kemuliaan negeri ini. Coba lihat kerjaan para pencari berita saat ini. Jika ada artis atau pejabat yang terkena kasus, mereka tunggu seharian di depan rumah, berjejer menunggu berita apa yang bisa diperbuat. Orang yang ingin diberitakan tidak ada di rumah, sudah jadi berita yang wah. Belum jadi tersangka, sudah diisukan ini dan itu. Wallahu musta'an. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran telah diterangkan, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran min zanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim kayak Ibnu Katsir rahimahullah, tajassus seperti kata Imam Al-Auza'i adalah mencari-cari sesuatu. Mencari-cari sesuatu. Ada juga istilah tahassus. Tahassus yang maksudnya adalah menguping untuk mencari-cari kejelekan suatu kaum di mana mereka tidak suka untuk didengar, atau menggunjing di depan pintu-pintu mereka. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim tentang tajassus dan tahassus ini yang mesti kita hindari. Dan perilaku ini atau kebiasaan ini persis dengan kelakuan pencari berita saat ini. Coba simak perkataan keras Rasulullah SAW pada orang yang melakukan tajassus. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, Nabi SAW bersabda,
wa man istama'a ila hadits qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi uzunihil unuku yaumal qiyamah. Barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, atau mereka terlepas dari hal itu, maka pada telinga yang menguping tadi akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Ibrah rahimani wa rahimakumullah, saran kami para sahabat Ibrah, kalau mendengar berita-berita media atau mendapatkan berita gosip lewat pesan singkat, baik WhatsApp dan sebagainya, lewat Facebook atau media sosial lainnya, jangan mudah-mudahan untuk men-share atau menyebarkannya. Ingatlah hadis Rasulullah SAW dari Hafs bin Azim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kaiban an yuhadditha bi kulli ma sami'ah. Cukup seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Ini berarti cukup seseorang dikatakan pendusta jika ia men-share setiap berita yang tidak jelas yang ia peroleh. Sikap kedua kita ialah menuduh bahwa seseorang itu selingkuh, dan ini sangat berbahaya. Coba lihat, mudah sekali media menuduh jika ada pejabat termasuk yang salih dan baik tertangkap tangan, pasti dikatakan dengan atau pasti dikaitkan dengan ada wanita dalam penangkapan tersebut. Lalu dikaitkan atau dikatakan bahwa pejabat tersebut selingkuh. Wallahu musta'an. Padahal yang buat berita dan opini ini tidak bisa mendatangkan bukti perselingkuhan tersebut. Dan ingatlah, menuduh selingkuh seperti itu berat hukumannya di dunia dan berat siksaannya di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 4, wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'atin suhada fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalul lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Lihatlah, yang menuduh tanpa bukti hukum gasaf dengan 80 kali cambukan. Apalagi dengan media yang senang berita dusta itu tersebar. Dikatakan juga pada ayat selanjutnya, innal ladzina yuhibbuna an nashi'al fahishatun fil ladzina amanu lahum azabul alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita atau perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sahabat Ibrah rahimani wa rahimakumullah, sikap ketiga yaitu jangan sampai menghina dan mencela. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya,
engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut atau dosa yang sama. Bagaimana jika kriminal yang dituduhkan tidak benar, hanya fitnah atau hanya jebakan? Pasti kita akan merasa menyesal dan merasa rugi. Karena dengan memfitnah, dengan menghina dan mencela saudara-saudara kita, kita akan tahu akibatnya. Sikap keempat, yaitu doakan kebaikan bagi yang terfitnah. Doakanlah ia. Apalagi itu adalah orang yang lahiriahnya adalah orang yang salih dan suka menebar kebaikan dimanapun. Bahkan punya beberapa pesantren yang menyebarkan Islam yang benar, atau memiliki sesuatu hal yang membawa kebaikan, atau sering memberikan nasihat-nasihat kepada orang tentang kebaikan. Ingat sabda Rasulullah SAW yang pernah disampaikan pada Abu Darda dan sampai juga pada Ummu Darda. Doa seorang muslim, kata Rasulullah, kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa tentang kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Sahabat Ibrah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pentingnya mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita, yang terutama orang-orang yang terfitnah. Karena dengan mendoakan saudara-saudara kita, maka para malaikat yang mencatat akan mengaminkan, dan malaikat pun berkata, engkau akan mendapatkan doa yang semisal dengannya. Sikap yang kelima, yaitu bisa jadi atau belum tentu kita lebih baik darinya. Jangan sampai kita sendiri merasa lebih baik dari orang yang memiliki kasus atau yang memiliki persoalan hingga gampang-gampangan untuk menghina serta merendahkannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu atau yang direndahkan itu lebih baik dari mereka-mereka. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan dari Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, bahwa ketika kita merendahkan oleh sekelompok orang atau individu seseorang, bisa jadi dia lebih baik dibanding kita. Mungkin saat ini Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita, tapi ketika aib kita dibuka, maka mungkin saja apa yang kita rendahkan orang tersebut lebih baik dia ketimbang kita. Maka dari itu, marilah kita untuk berbaik sangka dan sering mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, kasus, dan permasalahan lainnya. Semoga Allah
memberi taufik dan hidayah pada kita semua. Dan semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan orang salih di tengah kita, menyelamatkan setiap pemimpin dan setiap hakim yang berlaku adil. Semoga semua diselamatkan dari berbagai macam musibah, fitnah, bencana. Diselamatkan dari fitnah-fitnah yang keji. Diselamatkan dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang cemburu. Dan diselamatkan pula dari kerugian akhirat dan dari siksa neraka. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kita dapat menghindari perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku negatif, dan mengamalkan perilaku-perilaku yang positif. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga dalam pembahasan ini bisa menjadi peringatan dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.